guys, gue Julius. Di sini gue pengen ngejelasin tentang gimana sih cara pembuatan sign S di Paperman. Mau tahu? Ayo ikut ke dalam. Nah guys, sekarang gue itu udah sampai di ruangan mesin laser. Nah biasa di sini tuh tempat awal mula produksi itu dimulai, yaitu dari tahap laser cutting dengan bahan akrilik, part galvanis atau stainless. Untuk lebih detailnya kita langsung tanya ke Mas Dedi sebagai operator atau orang desain kami. Halo bro, gue pengen tanya dong, gimana sih detailnya untuk lu laser cutting itu seperti apa sih? Detailnya simple sih, simple. Paling lu cuma terima data, habis terima data, kalau datanya masih berbentuk gambar ya lu setting sampai jadi apa namanya? Mungkin kalau lu kenal vektor namanya, sampai jadi vektor. Nanti kalau udah jadi vektor, kirim balik ke kliennya. Kalau klien udah ACC baru lanjut ke laser. Kayak yang lagi jalan sekarang. Ini punyanya orang, udah jalan, udah ACC, pesanannya lumayan banyak. Bro, gue mau tahu dong detailnya cara kerja mesin laser tuh seperti apa? Jadi tadi sempat ada pertanyaan, detail laser tuh kayak apa. Pertama, program yang atau gambar atau vektor atau apapun file yang udah dikirim itu disetting dulu, nanti masuk ke program lasernya. Habis masuk ke program laser, ukuran segala macam itu bisa diatur, mulai dari speed sampai kekuatan si power lasernya. Kalau udah dari sini, akhirnya nanti jalan kayak yang lagi jalan sekarang. Kurang lebihnya nggak ya, paling bedanya nggak nyampe 1 mili lah kalaupun meleset dari yang di mesin laser atau yang di softwarenya. Ini contoh jadinya huruf A, tapi ini A-nya A random. Ini pakai bahan akrilik ya bro ya? Akrilik 5 mili bening. Kalau mesin laser ini sendiri bisa laser sampai berapa mili sih? Dan pakai bahan apa aja yang bisa dilaser dengan mesin ini? Kalau akrilik 1 cm lah, 1 cm kalau akrilik. Tapi kalau stainless, galvanis paling 0,8. Di atas itu kayaknya kalau galvanis nggak kuat sih. Kira-kira bisa gak sih kalau kita laser pakai dengan bahan yang berbeda gitu? Di lain akrilik, galvanis atau stainless? Bisa busa paling. Tapi itu pun busa harus yang tebel ya, kurang lebih 1 sentian ke atas lah. Atau mungkin kayak waktu itu pernah laser MDF kayaknya bisa juga, tapi kalau MDF lebih tipis lagi, mungkin 5 milian. Oke bro Dedi, terima kasih ya atas penjelasannya. Oke, itulah tadi ya penjelasan sedikit dari Mas Dedi bagaimana cara berjalannya laser cutting ini. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu bending huruf galvanis. Oke guys, jadi gue di sini mau ngasih lihat ke kalian gimana sih cara untuk pembuatan huruf timbul dari bahan part galvanis itu seperti apa. Nah, ini salah satu hasil jadinya dari bahan part galvanis. Ya ini seperti ini, ada ketebalannya. Halo Mas Wayu. Ya, Mas, mana? boleh tahu gak sih Mas, boleh jelasin sedikit gak sih cara pembuatan huruf timbul dari bahan part galvanis itu seperti apa prosesnya? Jadi gini, yang pertama itu kita bikin pola seperti ini contohnya seperti huruf L. Yang kedua kita patriknya pakai timah dan tembaga yang udah dibakar seperti ini. Lalu kita siniin. Habis dari situ yang dilakukan ini bisa ditekuk atau dipotong pakai gerinda, bebas, itu sesuai sudutnya. Ya Mas, yang sekarang Mas Wayu lagi buat ini di ukuran berapa ya Mas hurufnya ya Mas? Ini 20 cm ukurannya. Kira-kira Mas dalam proses pengerjaan kayak gini Mas, sering nemu kendala gak sih Mas? Kesulitan gitu?
Kalau masalah kesulitan sih pasti ada, setiap huruf juga. Yang pertama aku dari font, yang kedua dari besar kecilnya gitu. Tapi sih setiap huruf juga mau bahan galvanis, stainless atau akrilik pasti ada aja kendalanya. Yang utama tekun. Tadi kan Mas Wahyu ada bilang ya, yang masalah lebar font gitu kan. Nah, lebar font tuh yang seperti apa sih Mas? Lebar fontnya tuh yang di huruf timbul ini tuh yang di bagian mananya Mas? Kalau di huruf seperti ini ya kita kendala ya di polkan seperti ininya. Di kita sini harus benar-benar, apalagi ya kan setiap huruf beda-beda juga. Ya pokoknya seperti sudut-sudut seperti inilah. Oke, makasih ya Mas Wahyu untuk penjelasannya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, makasih ya Mas. Ya sama. Ya, oke guys. Jadi itu untuk sedikit cara gimana sih untuk pembuatan huruf timbul dari part galvanis. Sekarang gue mau ngasih lihat kalian lagi. Habis dari proses ini, kita langsung ke proses pengacatan. Oke guys, sekarang kita itu udah sampai di ruangan finishing atau di tahap pengecatan. Nah, yang seperti kalian tadi lihat di sana, itu kan bending huruf dari part galvanis. Nah, setelah dari sana itu dibawa ke sini. Gunanya apa? Di sini tuh kita ada tahap pengamplasan dan tahap pengecatan. Gunanya tahap pengamplasan itu untuk memperhalus si bidang huruf itu dan mempermudah tahap pengecatan agar mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Oke, Mang Kodir. Ini tuh tahap pengecatan ya. Kalau tahap pengecatan itu prosesnya tuh gimana aja sih, Mang? Ya, pertama kita dasar dulu bidang yang akan kita cat gitu. Apa sih, Mang, gunanya cat dasar itu sendiri? Untuk kemungkinan untuk menghilangkan itu karat ya, karat. Ini contoh hasil cat dasar ya, Mang ya? Ya. Nah, ini mau tanya nih. Ini kenapa sih, Mang, ada kayak bekas-bekas begini tuh? Gunanya apa sih, Mang? Ini kurang rata jadi kita dempul. Oh, gunanya dempul itu untuk meminimalisir yang penyok-penyok ya, Mang ya? Ya, betul. Nah, dari tahap cat dasar ini tuh ada tahapan apa lagi sih, Mang? Kita ada pengecatan yang finishing. Oh, ada finishing warnanya ya, Mang ya? Finishing warna. Kalau boleh tahu finishing warna itu berapa kali ngecat, Mang? Kemungkinan bisa 2 atau 3 kali ngulang pengecatannya. Oke, Mang Kodir, makasih ya untuk penjelasannya untuk mengenai tahapan cat ini. Nah guys, sekarang itu kita sudah di tahapan setting lampu. Setelah tadi itu tahap pengecatan dan cat itu kering, langsung kita ke tahapan setting lampu ini. Halo Mas Angga. Halo Mas. Mau interview dikit dong. Oh, Gimana iya, boleh, tentang gimana sih Mas proses setting lampu ini sendiri? Kalau untuk proses pemasangannya ya, kita cukup menempel lampunya ini mengikuti bentuk hurufnya yang mau kita tempel, dan setelah itu kita lem lagi dengan lem Korea ini agar supaya dia lebih kuat dan tahan lama. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses penyolderan. Penyolderan itu kita sambung beberapa kabel agar lebih kuat dan cahayanya lebih terang lagi. Oh ya Mas Angga, Iya. bedanya lampu LED strip yang ada di huruf ini dan lampu ini tuh apa sih Mas? Oh, bedanya kalau yang ini disebut namanya LED strip. Kalau yang ini kan disebutnya LED modul. Biasanya kita pakai yang modul ini untuk huruf-huruf yang lebih besar agar lebih gampang dipasang. Nah, kalau yang LED strip ini kita pakai biasanya di huruf kecil agar lebih mudah masuk dan dia nggak keganggu. Nah ini kan hurufnya besar ya Mas ya? Ah. Kenapa nggak dipakein lampu ini aja Mas? Kenapa kita pakai LED strip ini? Karena lampu ini jadinya nanti backlight. Backlight itu akriliknya di belakang dan di depannya itu ditutup dengan galvanis. Jadi dia hanya nyala tampak belakangnya saja. Tapi saya mau nanya nih, untuk durability ketahanan lampu ini
Untuk di outdoor nih aman nggak sih Mas? Kalau untuk outdoor ini aman banget, pastinya aman karena kita udah bukan beberapa sih sebenarnya, udah banyak juga kita selalu pasang pakai ini, dan untuk durability-nya sangat memuaskan. Oh ya Mas Angga, Ya. Mas Angga kan sering setting lampu nih. Nah, itu pernah gak sih Mas ketemu kesulitan atau kendala-kendala yang Mas Angga hadepin gitu? Kalau untuk kendala sih paling kita agak sulitnya ketika hurufnya lebih kecil daripada lampunya ini ya. Karena itu sulit banget buat masukinnya. Jadi kalau misalkan yang proporsinya pas untuk masuk lampu itu lebih mudah biasanya. Paling kendalanya cuma itu sih. Oh, cuma itu aja ya Mas ya? Iya. Oke Mas Jarwo, terima kasih ya Mas ya atas penjelasannya. Nah, tadi itu bagaimana proses pembuatan sign edge di perusahaan kami. Kalau kalian penasaran, bisa cek link deskripsi di bawah ini. Dan kalau misalkan kalian ingin melihat keseruan dan rutinitas lainnya dari perusahaan kami, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.